Hai, jumpa kembali dengan saya Sofan Iskandar, seorang pekerja yang sedang mencari kantong sampingan. Dan alhamdulillah, saya juga seperti di video-video lain, saya mempunyai bisnis yaitu PT Best Corporation. Dan informasi tentang PT Best Corporation ada di kolom deskripsi. Video kali ini saya akan memberikan afirmasi untuk kawan-kawan semua yang sudah setia, yang sudah melihat video-video di channel Kantong Sampingan ini. Harapan adalah kekuatan. Dengan saya bergabung dengan PT BS Corporation, ternyata banyak sekali kawan-kawan saya yang sudah sukses alhamdulillah, yang memulai karirnya dari keadaan terpuruk. Sebut saja teman saya Kang Ade Nurul Iman, teman sekampung. Beliau adalah seorang mantan buruh pabrik yang sudah bekerja lama tapi belum mendapatkan apapun, dan alhamdulillah beliau memutuskan untuk bisnis ketika beliau masih bekerja. Beliau masih berumur 95, berarti 27 tahunan. 2 tahun menjalankan PTBS, omsetnya sudah sekitar 200 juta rupiah dalam waktu 2 tahun. Dan sekarang beliau fokus, dan alhamdulillah saya juga diajak oleh beliau untuk berbisnis. Dan ya, pekerjaannya seperti ini, membuat video dan prospek dilakukan di WhatsApp, media sosial lainnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga bisa mendapatkan motor gratis, mobil gratis, Pajero gratis, dan rumah luxury secara gratis 1 miliar. Seorang entrepreneur atau pebisnis sukses tidak lahir begitu saja, ada proses yang harus dilaluinya. Seperti saya yang tadinya awam dengan bisnis, dengan sistem ini itu, jual beli ini itu, yang taunya kita buat gorengan dijual dengan harga segitu, ada selisihnya 200, dan itu yang saya tahu. Seperti di kampung saya, warung-warung, kita mengambil buah rambutan dijual ke pasar. Seperti itulah yang saya tahu tadinya. Dan alhamdulillah dengan bergabung di bisnis VTBS, ternyata masih banyak sistem-sistem bisnis lainnya yang bisa dilakukan. Walaupun saya gak punya modal besar untuk membuat warung gede puluhan juta, saya cuma butuh modal 2 juta rupiah, dan itu juga bisa dicicil karena pas saya beli produk ke Kang Iman, lalu ada sistemnya kan, sistem konvensional dan sistem dan bersistem gitu. Dengan modal segitu bisa mendapatkan omset 1,67 miliar. Dan saya yakin seorang entrepreneur itu, yang saya yakini, mereka lahir dari sebuah cacian. Ya, bagaimana tidak dicaci seorang seperti saya, seorang kuli yang mempunyai cita-cita besar, ingin memberangkatkan orang tua umroh, membuatkan orang tua rumah, dan rumah sendiri untuk saya dan istri. Dengan gaji UMR mungkin bakal terwujud, tapi secara step by step. Tapi dengan ikhtiar, mudah-mudahan bisa dipercepat. Namanya ikhtiar, yang menentukan kan bukan kita, hasilnya kan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan hasil dari ikhtiar kita. Itulah yang saya percayai. Dan sedikit-sedikit saya belajar. Ketika gabung, saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini itu, dan sedikit-sedikit belajar bisa berbicara depan kamera juga ini melalui proses sedikit demi sedikit. Memberanikan diri, itulah kuncinya. Berani keluar modal, itulah kuncinya. Dan jangan pernah malas untuk belajar. Nah, orang-orang yang sudah sukses, mereka lahir dari cacian, hinaan, bahkan kritikan orang-orang yang di sekelilingnya, yang paling dekat nih, dari keluarga, tetangga, teman, sahabat.
itu pasti ada kritikan. Namun itu semua bisa memberikan kita gambaran untuk lebih maju ke depan, untuk memperbaiki diri lagi. Meski saya bukan orang pintar, meski kita bukan orang pintar, meski saya juga bukan orang kaya, bukan juga orang yang memiliki jabatan, bahkan tidak ada pengalaman, tetapi saya yakin kita semua ini mempunyai kesempatan untuk sukses. Nah, yang mereka terus yakini yaitu kita harus terus belajar, terus memiliki sebuah harapan yang harus kita simpan dalam diri, harapan untuk sukses yang akan menjadi kekuatan utama kita terus maju. Jadi kita tidak boleh melupakan harapan kita, karena dengan kita berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah menjadi pahala bagi kita, karena kita tidak pernah meragukan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memutuskan ingin menjadi seorang entrepreneur sukses, lakukan beberapa hal ini. Yang pertama, luruskan niat. Kita harus niat nih, jangan egois. Niatkan sukses kita itu untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Misalnya, orang tua kita belum umroh, belum punya rumah, kita berangkatkan mereka untuk umroh atau haji. Istri kita itu yang pertama, itu yang utama, bahagiakan dia. Mungkin dengan bahagiakan dia, kita didik dia menjadi seorang yang soleh dan solehah, bisa mencukupi ekonominya, tidak memberatkan dirinya. Lalu yang kedua, kuatkan tekad. Tekad apa saja? Apa saja sih? Bebas. Tekad seseorang untuk menjadi sukses itu bebas. Bisa alasannya untuk membahagiakan orang tua, ingin membeli kendaraan, ingin membeli rumah, bahkan ingin lunas hutang, biar pikiran tenang gitu. Yang ketiga, kita harus semangat belajar. Itu kuncinya. Mungkin dari kecil yang pernah kita rasakan waktu SD, SMP, SMA, kita sudah males untuk belajar, sering bolos. Tapi mudah-mudahan setelah kita tamat sekolah, kita bisa mencari ilmu lagi, ilmu kehidupan, untuk memperbaiki ekonomi, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan belajarlah dari siapapun dan dimanapun. Tidak di bangku sekolah saja, kita bisa belajar dari lewat handphone, dari melihat channel kantong sampingan, atau dari orang-orang yang sudah sukses yang mau berbagi pengalamannya di video-video di channel-channelnya. Bebas. Yang keempat, ketika kita sudah niat untuk sukses, kita harus terus action. Lakukan secara terus menerus, secara berulang-ulang. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa action. Yang kelima, amal yang baik terhadap sesama maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap sesama manusia bisa kita terus melakukan hal baik, bermanfaat bagi orang lain. Bagi Allah, lakukan ibadah-ibadah yang mahdhah. Bisa dengan sholat berjamaah, sholat tepat waktu, bersedekah, atau meningkatkan sholat tahajud dan duha. Bentar, gatal. Yang keenam yaitu tekun. Tekun sama aja dengan terus action. Kita lakukan yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah ketika kita di bisnis PTBS Corporation sudah ada mentornya gitu. Dan kita sendiri wajib belajar untuk menjadi seorang leader, untuk seorang mentor. Kita wajib harus mengupgrade diri terus menerus agar kita, karena di bisnis PTBS Corporation kita itu membantu orang. Dan ketika ada orang yang ingin kita bantu, ingin dibantu oleh kita untuk sukses, kita itu ibaratnya punya tanggung jawab. Selagi dia ingin,
kita berbagi saja ilmu, take action, bantu dia untuk prospek, untuk bisnisnya gitu. Yang ketujuh, doa dan terus doa, karena setiap usaha itu harus dengan dibersamai dengan doa, karena usaha tanpa doa adalah kesombongan, doa tanpa usaha adalah kemustahilan itu. Nah, setelah kita tahu 7 rumus tersebut, kita harus belajar melatih jiwa entrepreneur kita. Yakin bahwa yang kita lakukan hari ini dengan maksimal kelak akan membawa kita pada puncak kesuksesan apa yang kita inginkan. Sahabat semua, ketika kita memutuskan sesuatu, kita harus siap menjadi petarung. Kita pasti bisa sukses. Bismillah. Yuk, salam semangat. Niatkan bahwa kita ingin merubah diri kita agar lebih baik lagi dari keadaan yang sekarang. Kita bisa, tapi jangan pernah malas belajar. Itu saja, gampang. Mudah-mudahan cukup sekian video ini. Bila ada salah kata, salah baletot, salah carios, mangga di komen. Karena saya seorang yang masih belajar, saya juga belajar untuk menjadi seorang mentor dari mentor. Karena bisnis sudah ada gurunya tuh, gampang dan mantap. Untuk Anda yang pengen tahu tentang bisnis PTBS, tentang legalitas, tentang modal, tentang keuntungannya, yang saya tahu itu modal 2 juta bisa mendatangkan reward 1,67 miliar, potensinya 1,67 miliar, dan passive income. Apa tuh passive income? Tidur digaji, itulah ibaratnya, gampang nama eta. Yuk, jangan lupa dukung channel ini juga biar lebih bermanfaat bagi kita semua. Bagi kita semua dengan subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian. Ada baletot kata. Terima kasih. See you next time.